Halo, saya Ferdi sebagai pembicara satu. Halo, saya Dwi sebagai pembicara 2. Hai, saya Destia sebagai pembicara ketiga. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan mosi pro penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja. Bahasa merupakan salah satu instrumen paling penting dalam berkomunikasi. Kami akan menjabarkan mosi penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja. Yang pertama, penggunaan. Menurut KBBI, penggunaan adalah proses atau cara menggunakan sesuatu atau pemakaian. Yang kedua, bahasa gaul. Bahasa gaul sendiri merupakan bahasa yang bersifat non-formal. Dan yang terakhir adalah remaja. Menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentang 10-19 tahun. Kami ingin menyampaikan pendapat dan argumentasi atau alasan bahwa menurut kami, penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja dapat diterima. Mengapa demikian? Kami melihatnya dari 4 poin penting. Poin pertama, peran penting bahasa. Bahasa adalah komunikasi. Dengan perkembangan yang cepat di negara Indonesia saat ini, bahasa sebagai alat komunikasi dituntut ikut berkembang secara cepat pula. Hal ini terlihat dari adanya perubahan standar baku dalam PUEBI, di mana di dalamnya selalu mengalami revisi seiring dengan perkembangan zaman, dengan memasukkan kosakata baru yang diserap dari bahasa daerah atau bahasa asing, dan juga dari kosakata bahasa gaul. Poin kedua, karakteristik remaja. Salah satu karakteristik remaja diantaranya adalah mencari identitas diri dan mengutamakan pergaulan dengan teman sebaya. Karena keinginan besar agar diterima dalam lingkungan pergaulan dan mudah memahami pergaulan sesama remaja. Disinilah peran bahasa gaul menjadi sangat dibutuhkan di kalangan remaja. Ketiga, dari segi penggunaan bahasa, kita dapat melihat dua hal, yaitu lisan dan tulisan. Keduanya memiliki akurasi yang tinggi dalam penyampaian bahasa sebagai sarana komunikasi. Untuk bahasa tulis, bahasa gaul dapat digunakan untuk literasi fiksi, misalnya novel dan cerpen, karena sifat literasi fiksi antara lain subjektif dan imajinatif, dan boleh mempergunakan gaya bahasa atau majas, sehingga menjadi karya sastra yang baik dan menarik. Untuk bahasa lisan, bahasa gaul dapat lebih luas digunakan karena akurasi informasinya akan terbantu oleh bahasa tubuh, gerak-gerik, dan mimik muka pembicara. Poin keempat, media penggunaan bahasa. Pada saat ini, bahasa gaul sudah sangat sering kita jumpai di berbagai bentuk komunikasi, baik lisan maupun tertulis. Secara lisan, bahasa gaul dapat kita jumpai di dalam sebuah obrolan yang bersifat non-formal, entah itu secara langsung maupun melalui sambungan telepon seluler. Secara tertulis, bahasa gaul dapat kita jumpai di dalam sebuah karya tulis. Sebagai contoh adalah karya tulis novel dari Raditya Dika yang berjudul Marmut Merah Jambu dan Manusia Setengah Salmon. Selain itu, penggunaan bahasa gaul dalam karya tulis juga dapat dengan mudah menarik minat remaja untuk membaca. Untuk memperkuat argumen yang kami berikan, kami telah membuat kuesioner secara random kepada 35 peserta didik sekolah binar. Dari populasi yang ada yaitu 61 peserta didik dengan rentang usia antara 16 hingga 18 tahun. Kami mendapatkan hasil dari kuesioner tersebut adalah sebanyak 91,4% peserta didik menggunakan bahasa gaul dalam kesehariannya. Sebanyak 77,1% dari 35 orang siswa beranggapan bahwa bahasa gaul digunakan karena pengaruh pergaulan. Sebanyak 97,1% menggunakan bahasa gaul dalam lisan. Dan ada sebanyak 54,3% siswa menyetujui bahwa tulisan yang menggunakan bahasa gaul lebih menarik untuk dibaca. Bahkan 48,6% menggunakan bahasa gaul dalam membuat karya tulis. Sebanyak 88,6% menggunakan bahasa gaul di media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Karena menurut kebanyakan remaja, bahasa gaul ini mudah dipahami di kalangan remaja. Dari data yang kami kumpulkan, sebanyak 74,3% dari 35 orang siswa tidak merasa kesulitan saat berkomunikasi menggunakan bahasa gaul. Kemudian, kami menyimpulkan bahwa penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja sangat berpengaruh dalam hubungan pergaulan remaja dan memiliki dampak positif di dalamnya. Di antaranya, memudahkan para remaja dalam berkomunikasi dan membaca sebuah tulisan. Dan dari sana, kami menyimpulkan bahwa kami setuju dengan adanya bahasa gaul di kalangan remaja.